Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sampai pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita tidak pernah bosan, sebagaimana kita tidak pernah bosan mensyukuri nikmat Allah, sebagaimana Allah juga tidak pernah bosan menganugerahkan kepada kita segala nikmatnya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi santapan malam pada hari ini untuk rohani kita, maka saya akan menyampaikan tema, yaitu rangkaian dari tema kita, memahami perjalanan hidup dan mati. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 September 2020, tema yang akan disampaikan adalah 13 langkah untuk menggapai husnul khatimah. Semua orang menginginkan husnul khatimah dalam kehidupannya. Tidak ada, saya kira, satu orang pun dari kita yang tidak menginginkan husnul khatimah. Karena kita punya keyakinan bahwa dengan husnul khatimah itu kita menjadi salah satu manusia yang terbaik, yang kita tutup umur kita itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesempurnaan-kesempurnaan dalam kehidupan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khatimah secara harfiah berarti akhir yang baik. Secara istilah, kata itu adalah suatu keadaan yang baik yang ingin dicapai oleh setiap orang pada saat hayatnya berakhir, pada saat kehidupannya berakhir. Husnul khatimah ini merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh setiap muslim. Lawan dari husnul khatimah adalah su'ul khatimah, artinya akhir yang buruk. Yang dimaksud dengan akhir yang buruk adalah suatu keadaan buruk yang didapat oleh seseorang pada saat hidupnya berakhir. Dua keadaan ini dapat oleh seseorang karena pilihan, bukan karena takdir Tuhan. Artinya, seseorang mendapatkan husnul khatimah itu karena pilihan dan usahanya. Kalau dia mendapatkan su'ul khatimah, itu juga karena usaha dan pilihannya sendiri. Kita harus berusaha, para pendengar, para penonton, untuk mendapatkan husnul khatimah itu di akhir hayat kita. Kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhi oleh Allah dari su'ul khatimah. Lalu, agar kita dapat menggapai husnul khatimah di akhir hayat kita, ada 13 pekerjaan yang harus kita lakukan sebelum ajal kita itu datang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah berilmu yang luas. Kita harus berusaha untuk belajar dan terus belajar untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang kita pelajari tidak hanya ilmu umum, tetapi juga ilmu agama,
Ilmu umum diperlukan sebagai alat untuk menjalani kehidupan dunia agar kita mendapatkan kesejahteraan dunia. Dunia bisa kita tempuh dengan ilmu dan pengetahuan lengkap yang kita miliki. Ilmu agama kita perlukan untuk menjalani kehidupan beragama atau menjalani kehidupan keagamaan, sehingga kita dapat secara sempurna menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk mencari dan menuntut ilmu. Antara lain di dalam surah Al-Alaq, surah yang ke-96, ayat 1 sampai ayat 5, di mana Allah memerintahkan yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Rasulullah pada saat beliau menerima wahyu pertama. Inilah wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad ketika itu? Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika malaikat Jibril membawa turun surah ini, ayat ini, dan malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca, ya Muhammad, Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak pandai membaca. Lalu sekali lagi malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Sampai 3 kali malaikat Jibril memerintahkan itu. Baru Nabi Muhammad langsung menyebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, tulis dan baca. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Para pendengar, para penonton, apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Bahwa membaca itu harus banyak, mencari ilmu itu harus banyak. Sampai-sampai Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad, bacalah. Kemudian ketahuilah bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya lagi, bacalah wahai Muhammad, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Artinya apa? Allah akan memberikan ilmu kepada mereka yang suka membaca. Allah akan memberikan kepada mereka yang suka membaca ilmu pengetahuan. Allah akan memberikan kepada mereka yang suka membaca pengetahuan-pengetahuan. Karena membaca adalah sarana untuk mendapatkan ilmu. Tetapi kata Allah di situ, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Allah akan memberikan.
Kemudian yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Ingatlah, yang mengajarkan kalian itu Allah. Yang memberikan ilmu kepadamu itu adalah Allah. Yang memberikan kepadamu kemampuan menulis adalah Allah. Yang memberikan kepadamu kemampuan membaca adalah Allah. Bukan siapa yang memberikan itu, tapi Allah yang memberikan. Kemudian di akhir ayat itu Allah menyatakan Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ilmu itu dari Allah. Allah yang memberikan ilmu itu kepada kita. Karena itu untuk mendapatkan ilmu, mintalah kepada Allah. Bahkan ada ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, tidak melalui siapapun, tapi Allah sendiri langsung memberikan kepadanya ilmu itu. Ilmu itu hanya diberikan kepada orang-orang khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu. Di dalam hadis antara lain diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Darda yang maknanya sebagai berikut. Abu Darda berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan membuat jalan baginya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda ridhonya terhadap pencari ilmu. Orang yang alim akan dimintakan ampun oleh makhluk malaikat yang ada di langit, oleh makhluk manusia yang ada di bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang ada di dalam air. Waduh, luar biasa kelebihan orang berilmu. Kelebihan orang alim atas orang beribadah bagaikan kelebihan bulan atas semua bintang. Kehebatannya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mendapatkan ilmu itu, maka ia akan mendapat nasib baik lagi banyak. Para pendengar, para pencinta ilmu, kita harus mencari ilmu dan kita harus mengamalkan ilmu itu sesuai dengan yang kita dapat. Walaupun amal itu kecil, walaupun ilmu kita kecil, tetapi kalau kita mengamalkannya, maka itulah yang terbaik, kata Rasulullah. Para pendengar, para pencinta ilmu, sekian dulu pada hari ini sebagai santapan malam rohani kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.